itu disampaikan beliau kepada ya. para alumni di senusantara pada waktu itu. Dan ini kemudian memberikan membuka cakrawala berpikir kita bahwa sebenarnya kita ini di posisi yang mana gitu. Jadi santri sejati, apakah kita masuk santri sejati? Bau kalau santri? Bau santri ya saya kira kalau yang pernah mondok bukan bau santri lah. Takutnya itu kita masuk kategori yang nomor 3. Santri bau pernah ya. mondok tapi ilmunya hilang, akhlaknya nggak ada. Wah. Dan ini terkait santri lagi, Tat. Ya. Sebelum lebih jauh lagi, Tat. Ya. Ini kan ketika ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, ini kira-kira siapa yang berhak merayakan itu? Ini kan dikotominya kayaknya sempit nih, Tat. Santri itu masih di masyarakat itu dianggap yang menuntut ilmu di pondok pesantren, yang belajar di pondok pesantren selama beberapa tahun di situ, itu yang disebut santri. Nah, terus kira-kira santri ini sebenarnya siapa? Terus siapa yang berhak merayakan Hari Santri ini, Tat? Gitu? Ya, tentu kalau kita ngomong secara ideal ya, santri yang ideal itu adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, Okay. Ilmunya banyak, alim, dan apa yang dia lakukan ketika dia sudah keluar dari pesantren, apa amaliyah yang dia lakukan itu sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Atau kalau bahasa agamanya itu al-alimun al-amilun, orang yang alim yang beramal dengan ilmunya. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah klasifikasi. Ada sebuah klasifikasi yang ini saya mendengar dari guru saya, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, ketika beliau menyampaikan ini di hadapan para alumni di acara musyawarah besar Iksas pada waktu itu di Pondok Pesantren Darussalam. Jadi beliau menyampaikan bahwa santri itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Tapi ini saya nggak tahu dasarnya di kitab apa, saya nggak tahu. Mungkin ini hanya analisa beliau. Ada 3 macam ya, Tat? Ada 3 macam klasifikasi santri. Tapi kemudian beliau menyampaikan dengan menggunakan istilah bahasa Madura. Yang pertama, santri yang sejati atau santri tulen. Santri sejati, santri tulen itu adalah anak orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, yang mana kemudian ketika dia sudah pulang, amaliyah, ibadah, akhlaknya itu sesuai dengan yang dia tempuh di pesantren. Ilmunya banyak, akhlaknya bagus, ibadahnya tekun, pokoknya ideal sudah. Mereka yang memiliki ilmu dan mengamalkan dengan ilmunya, itu santri ideal. Santre seongkungku santre, katanya. Yang pertama itu, yang pertama, secara formal dia menempuh pendidikan di pesantren, ketika pulang amaliyahnya sesuai dengan apa yang dia dapatkan di pesantren. Ini santri ideal. Santri yang sejati. Santri sejati. Santri sejati. Jenengan ini termasuk santri sejati nih, Tat? Jangan saya yang menilai, harus orang lain itu. Iya. Yang kedua adalah bau santre, katanya Kiai. Bau santri. Kalau dipakai bahasa Indonesia kurang mantap. Iya. Bau santre, beliau menyampaikan gitu. Bau santre itu artinya mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, tidak pernah mondok, tetapi akhlaknya, ilmunya itu sama dengan orang yang mondok. Maka dia ini bukan santri, tapi bau santre. Bukan santri tetapi bau santri. Kecipratan cuma ya, Tat? Kecipratan atau sama dengan santri. Nah, ini mungkin kita banyak yang menemui di masyarakat. Iya. Ketika ada acara dia yang kadang menyampaikan sesuatu
sering ditunjuk di masyarakat, padahal dia nggak pernah mondok. Jadi yang pertama santri sejati, yang kedua bau santri. Bau santri. Yang bahaya ini yang nomor 3 Pak Dufir, yaitu santri bau. Kayaknya enak ini tante. Santri bau ini nggak enak. Mondoknya lama misalnya ya. Nyantrinya lama di pondok pesantren lama, ilmu yang dapat juga sebenarnya juga banyak, tetapi ketika pulang itu tidak mencerminkan seorang santri. Akhlaknya kurang ajar misalnya, ilmunya tidak diamalkan. Ya secara formal aja dia mondok, tetapi esensinya tidak terlihat bahwa dia itu pernah mondok di pesantren. Tapi tetap santri kan, Dat? Iya, tapi bau katanya beliau itu. Ini kocak santri bau katanya Kiai. Saya ingat itu disampaikan Kiai kepada disampaikan beliau kepada para alumni di Senusantara pada waktu itu. Dan ini kemudian memberikan membuka cakrawala berpikir kita bahwa sebenarnya kita ini di posisi yang mana gitu. Jadi santri sejati, apakah kita masuk santri sejati? Bau kalau santri. Bau santri ya saya kira kalau yang pernah mondok bukan bau santri lah. Takutnya itu kita masuk kategori yang nomor 3. Santri bau pernah mondok tapi ilmunya hilang, akhlaknya nggak ada. Karena begini, bahwa di pesantren itu kita sudah diajarkan segala hal, apalagi misalnya di pesantren salaf itu kan nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai akhlakul karimah itu betul-betul ditekankan, sehingga harapannya penanaman moral ketika di pesantren itu harapannya bisa diterapkan ketika para santri itu pulang di masyarakat. Hanya kemudian para santri itu tidak sama ketika mereka sudah pulang. Yang banyak itu santri kan jadi intel Pak Dufir. Jadi intel itu maksudnya ketika pulang itu tidak mau menunjukkan identitas kesantriannya. Iya, jadi sok keren, nggak mau pakai songkok, nggak mau pakai sarung. Ini yang keempat nih, santri intel. Ya. Kalau dari definisi Kiai tadi itu berarti kan hari santri itu berarti milik di kategori yang nomor 2 itu kan tidak harus di pondok pesantren juga, berarti juga bisa ikut dalam gegap gempitanya hari santri berarti kan. Iya. Yang penting ada concern di situ mempelajari ilmu agama. Betul. Ketika kita ngomong ilmu agama, maka yang harus kita tekankan adalah bahwa orientasi santri itu adalah bersifat ukhrawi, bukan bersifat duniawi. Ini yang perlu ditekankan bagi kita. Siapapun mereka yang ngaji, kembangannya yang menuntut ilmu agama atau ngaji, itu adalah santri. Dan ketika ngomong santri, ngaji itu tujuannya tidak ada lain untuk mendapatkan kemuliaan di hadirat Allah, untuk tujuan-tujuan akhirat. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan bahwa tujuan kemuliaan ilmu itu likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqqu bihil karamah indallah was sa'adatul abadiyah. Ilmu itu menjadi mulia karena ilmu itu bisa menjadi wasilah, menjadi perantara untuk menggapai sebuah ketakwaan. Yang mana dengan ketakwaan itu seseorang bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Itu intinya. Nah, saya potong nih, Okay. Karena orientasinya ke situ itu kan. Okay. Akhirnya sekarang itu banyak santri yang katanya jenengan tadi jadi santri intel. Okay. Karena orientasinya bukan di dunia itu loh. Iya. Akhirnya mereka sekarang itu terjebak pada kondisi tidak bangga menjadi seorang santri, tidak bangga dengan identitasnya sebagai santri. Justru mereka karena menganggap santri itu tertinggal gitu loh. Tadi masyarakat itu tertinggal dan seterusnya.
Ya. Nah itu menurut Ustadz nih, gimana caranya santri ini harus paham itu dan harus bangga jadi santri itu kan. Betul. Jangan sampai kayak saya nih sudah nggak jadi santri, takutnya malah nggak bau santri sama sekali nih. Ya. Nah, ketika membahas tentang persoalan menuntut ilmu di kitab Ta'limul Muta'allim itu di bab awal itu dinyatakan bahwa sebelum kita menuntut ilmu kita itu harus menjaga niat. Nah, dikatakan kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah. Ada amal-amal yang formatnya itu seperti amal dunia, tetapi karena niat yang betul itu menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Dan banyak amal-amal yang formatnya bentuknya itu seperti amal akhirat. Karena niat yang jelek itu menjadi amal dunia. Karena amal dunia nggak dapat pahala, tidak mendapatkan itu tadi kemuliaan di sisi Allah. Nah, maksud saya begini, bahwa tujuan mulia itu harus tetap tertanam pada diri seorang santri. Jadi apapun dia. Kalau kita ingat di dalam sebuah hadis, Kanjeng Nabi itu mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ini hadis yang potongan hadis ini sangat pendek, tetapi maknanya itu sangat luar biasa. Dikatakan bertakwalah kamu haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ini kan luas maknanya Pak Taufik. Kalau kita renungkan, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada itu bisa berarti kan jadi apapun kamu, ya, letakkan takwa itu di dalam hati. Kalau kita jadi guru, jadilah guru yang amanah, jadilah guru yang betul-betul bisa mentransfer ilmu dengan ikhlas. Kalau kita mau jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Kalau kita mau jadi pemimpin, jadi pemimpin mulai tingkat RT, RW sampai presiden, jadilah pemimpin yang adil, yang amanah. Nah, santri mau jadi apapun dia, maka orientasi akhirat ini harus tetap ada di dalam hatinya. Ketakwaan itu harus tetap tertanam di dalam hatinya. Makanya kalau kita ngomong sekarang, ada santri yang jadi presiden, ada santri yang jadi bupati, ada santri yang jadi gubernur, ada santri yang jadi tentara, ada santri yang jadi polisi dan semacamnya. Santri itu tidak lepas di dalam hatinya gitu. Orientasi ukhrawinya itu tidak lepas, tetap ada di dalam hatinya. Nah, inilah yang kemudian perlu ditanamkan pada santri. Silahkan rebut posisi-posisi penting itu, tetapi Anda tetap seorang santri. Gitu. Berarti tidak apa-apa nih dan santri ngisi ruang-ruang yang di situ, ruang-ruang publik atau ruang-ruang yang politis misalkan, bahkan juga sangat penting itu, sangat penting. Kita itu kan kadang memiliki prinsip begini Pak Taufik, yang waras ngalah, betul. Iya. Karena yang waras ngalah, sehingga kemudian posisi penting itu diisi orang-orang yang nggak waras akhirnya. Iya, karena santri itu ngalah terus, sehingga kemudian posisi-posisi penting itu dipegang oleh orang yang bukan santri, yang tidak punya basic agama. Karena mungkin santri itu ingin menjaga kemurnian itu, dan akhirnya wilayah-wilayah publik yang harusnya atau jabatan-jabatan strategis dan seterusnya itu yang harusnya diisi oleh seorang santri, tapi karena ingin menjaga kemurnian niat yang jenengan tadi itu akhirnya milih menjaga jarak nih Nah, kira-kira menurut Ustadz ini ke depannya santri itu harus seperti apa ini untuk menyongsong atau tetap ke depan agar generasi emas ini tetap Indonesia jaya lah itu gimana Ya begini, misalnya dengan ditetapkannya hari santri ini misalnya, itu satu dari sekian banyak bukti betapa besarnya peran santri di sana. Itu diakui atau tidak.
kalau tidak ada unsur santri, saya tidak yakin akan ada hari santri ini. Ini karena banyaknya orang-orang yang basicnya santri di atas kemudian mengusulkan hari santri ini. Ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu apresiasi terhadap santri itu luar biasa. Misalnya santri yang memiliki hafalan 30 juz. Ini di perguruan-perguruan tinggi, di fakultas, iya, fakultas kedokteran, polisian, tentara itu siap menerima dengan kemudahan-kemudahan gitu, tanpa tes atau semacamnya. Kenapa ini dilakukan oleh pemerintah? Karena ketika ngomong santri, ya secara lohir, secara batin mereka kan anggap sudah selesai. Kalau ngomong santri ya akhlak-akhlaknya, ilmu-ilmu keagamaannya itu kan sudah selesai dididik di pesantren. Sehingga kemudian misalnya aktualisasi di masyarakat aja ya. Tinggal aktualisasi di masyarakat, dan misalnya lembaga pendidikan yang mau menerima itu sangat bersyukur kan gitu. Iya, betul itu kan. Sehingga kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa posisi-posisi penting itu harus ada santrinya menurut saya, sehingga kemudian santri itu juga bisa mewarnai di posisi-posisi itu. Kalau kemudian ada kekhawatiran seperti itu, ya karena di lembaga itu, misalnya di dalam hal politik misalnya, kenapa kok khawatir santri itu misalnya tergerus nilai-nilai kesantrian? Kenapa? Ya karena di lembaga itu, di politik misalnya, tidak semuanya santri. Kalau misalnya santri dengan jumlah yang banyak kemudian menempati posisi-posisi strategis seperti itu, saya kira tidak ada kekhawatiran seperti itu. Malah kemudian yang terjadi, santri itu semakin mewarnai. Itu sudah dicontohkan sama jenengan, Dad? Gimana? Ada banyak posisi yang jenengan isi sebagai ketua ini. Dad, closing statement ini, Dad. Ya. Menurut jenengan lah, harapannya jenengan terhadap santri-santri kedepannya harus seperti apa ini, Dad? Agar menjadi generasi unggul gitu, Dad. Yang pertama yang perlu ditanamkan, kita harus bangga menjadi santri. Santri harus bangga. Harus bangga menjadi santri dan tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan kepada dunia bahwa saya ini santri. Santri itu keren. Santri itu keren, gak mondok gak keren. Wah, itu dicemes 2 kali. Santri itu keren, gak mondok gak keren. Yang kedua, saya nanti mondok ke jenengan, Dad. Ya, jadi ya kunci utamanya itulah, harus bangga menjadi seorang santri. Sudah saatnya santri mengambil peran, bukan baperan. Santri itu harus berperan, tidak baperan. Nah, santri itu tangguh, tidak loyo. Dan santri itu adalah pendidikan tarbiyah yang telah ditempa para santri-santri itu di pesantren. Jadi santri itu meski di samping mencari ilmu agama, berada di sebuah pondok pesantren, santri itu sudah terlatih untuk jauh dari orang tua. Yang pertama, betul. Jauh dari orang tua. Kadang ada yang 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali bulannya. Yang kedua, santri sudah terbiasa hidup dengan kekurangan atau minim, kiriman telat, uang habis, harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Sehingga kemudian santri itu harus bertahan, harus survive dengan kondisi seperti itu. Inilah yang kemudian membuat santri itu ketika pulang ke masyarakat itu menjadi santri yang tangguh. Kok ada santri ketika pulang itu loyo, gak tangguh, berarti ada persoalan ketika dia masih mondok. Belum selesai. Belum selesai. Berarti harus
bisa mondok lagi atau ngaji lagi gitu. Nggih. Ya, kalau statement dari saya yaitu Nggih, santri itu keren, kita harus bangga menjadi seorang santri dan selamat Hari Santri Nasional. Ya, siap. Matur nuwun Tat. Siap. Jadi santri itu harus tangguh Ya, dan santri itu sudah saatnya santri itu mengambil peran, jangan baperan lagi. betul Gitu ya. sekali. Nggih, matur nuwun Tat atas Sami-sami. waktunya sudah meluangkan waktu hadir di Yuki TV. Semoga obrolan yang menurut saya sangat daging semua ini Tat. Amin. Daging semua bisa menginspirasi kita semua, khususnya para santri, baik santri sejati Atau bau santri, bau santri. atau santri yang bau. Matur nuwun Tat, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Rizal Dovir, mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.